mengungkap fakta di balik peristiwa tergulingnya kendaraan jenis tangki pengangkut 36 ton limbah PLTU 2 Banten. Benarkah peristiwa ini ada motif pencurian atau ada hal lain? Channel Bang Kumis Berbagi akan menyelusuri jejak-jejak peristiwa bersama media Sorot Desa Indonesia untuk Anda. Kami informasikan hari ini tanggal 10 Rabu 2020 ada di kawasan Tegal Papak, di mana ada satu laka lantas sebuah kendaraan jenis tangki. Entah tangki ini bermuatan apa, tapi hari ini nampak akan dilaksanakannya evakuasi. Evakuasi di tahap pertama ini belum berhasil, sementara kemacetan di kiri kanan jalan ini sudah memanjang. Entah sampai sejauh mana kemacetan ini di seputaran informasi peristiwa tergulingnya sebuah kendaraan truk tangki. Dan kemarin Bang Kumis juga sempat meliput jalannya evakuasi kendaraan ini. Tapi nampaknya sampai hari ini Kamis 11 2024 hari ini nampak belum bisa dievakuasi. Entah apa penyebabnya. Wah, patah, coplok, kuat. Selamat siang pemirsa, tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia, dan perlu kami informasikan hari ini Jumat 12 Juli 2024 Bang Kumis kembali hadir di salah satu lokasi terjadinya laka lantas sebuah kendaraan jenis truk tangki bermuatan limbah dari PLTU 2 Banten yang ada di Labuan. Dan seperti yang Bang Kumis informasikan kemarin bahwa truk ini sudah dilakukan evakuasi oleh 2 kendaraan alat berat. Tapi nampaknya upaya evakuasi kemarin gagal, entah apa penyebabnya. Tapi hari ini Bang Kumis akan kembali untuk menggali informasi secara menyeluruh. Karena di sejumlah media pun sudah rame diberitakan dan jadi pembicaraan publik Kabupaten Pandeglang, Banten pada umumnya. Kenapa truk ini sampai terjadi laka lantas dan jenis muatan atau limbah apakah yang dibawa? Dan Bang Kumis hari ini sengaja akan menyajikan sebuah informasi terupdate soal peristiwa tergulingnya kendaraan truk di kawasan Tegal Papak. Ini Bang Kumis akan menggali secara tuntas informasi yang akan kami sajikan dari beberapa sumber, dari manajemen PLTU, dari pengemudinya, dan bahkan Bang Kumis akan mencoba untuk mencari informasi tentang penanganan hukumnya dari Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Terakhir, kendaraan jenis truk tangki bernomor polisi BE 8839 AUA. Dan kondisi Bang Kumis akan mencoba untuk melihat dari jarak dekat lokasi driver sendiri seperti ini. Dan seperti yang Anda saksikan di sini, ini adalah ruangan supir dan kernet, dan di sini ada sejumlah barang-barang yang memang sudah berantakan termasuk kaca dan helm. Nah, seperti inilah. Dan nanti Bang Kumis sendiri akan lebih jauh melihat kondisi mobil kendaraan tangki ini. Nah, seperti inilah Bang Kumis kembali ke belakang sini karena memang cukup parah, sempat ambruk seperti ini. Dan inilah jenis tangkinya. Dan nanti Bang Kumis akan berpindah menuju dari belakang sana. Nah, kalau dilihat dari jejak roda sendiri, berawal dari sini sekitar 20 meter dari as jalan ini sudah terlihat bekas-bekas roda kendaraan yang akhirnya semakin menepi dan terperosok di lokasi ini. Nah, seperti inilah kondisinya. Dan perlu kami informasikan juga, ini kendaraan menurut informasi kemarin bahwa ini bermuatan atau mengangkut salah satu
limbah PLTU, yaitu entah nanti apa namanya. Yang jelas ini masih jadi pertanyaan masyarakat sekitar, apakah ini termasuk limbah yang berbahaya atau bukan. Nanti Bang Kumis akan mencari informasi. Dan inilah kondisi di atas tangki seperti ini dengan tutup atau pemuat limbah tersebut. Pemirsa, setelah Bang Kumis sedikit mengambil gambar kondisi terkini dari sebuah kendaraan truk tangki yang terguling di kawasan Tegal Papak ini, Bang Kumis akan langsung menyelusuri jejak-jejak peristiwa dari sejumlah narasumber, terutama dari pihak manajemen PLTU 2 Banten yang ada di Labuan, dan dari seorang drivernya sendiri. Bang Kumis akan terus mencari informasi termasuk penanganan hukumnya dari Polsek Labuan. Nah, pemirsa, setelah Bang Kumis melakukan perjalanan sekitar 1 km dari lokasi terjadinya satu kendaraan truk jenis tangki di Tegal Papak, akhirnya Bang Kumis nyampe di depan gerbang PLTU 2 Banten yang ada di Labuan. Dan perlu kami informasikan, hari ini juga Bang Kumis akan menyelusuri jejak-jejak peristiwa sebuah kendaraan yang terguling kemarin. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena sejumlah media pun ini sudah rame untuk memberitakan dengan segala versinya. Hari ini Bang Kumis akan terus menyelusuri jejak-jejak peristiwa dari kawasan PLTU 2 Banten Labuan, Kabupaten Pandeglang. Channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia melaporkan. Oh, nama saya M. Andi, Pak. Alamat saya Kampung Kandang Sapi, Kecamatan Pulau Sari, Sukasari, Jiput, Pak. Jiput ya? Iya. Kalau pekerjaannya? Kalau pekerjaan saya driver, Pak. Driver. Driver apa tuh, Bang? Driver tangki balak. Nah, Bang, kemarin kan ini rame nih. Iya. Menurut informasi, kendaraan Akang ini kan laka lantas. Iya, betul, Pak. Bisa sedikit dijelaskan kronologisnya sampai peristiwa itu terjadi gimana sih, Bang? Iya, iya, Pak. Pada pukul 12.03 itu saya sudah selesai muat unit saya di area PLTU. Nah, itu setelah saya beres muat, saya parkirkan ke tempat cuci, Pak. Karena emang kalau udah habis muat itu kita cuci. Nah, dari situ saya merasa lapar, Pak. Merasa lapar. Itu terus Abang pergi kemana itu? Nah, setelah saya merasa lapar, saya izin ke timbangan, saya mau makan. Saya makan keluar ke Torogong, Pak. Di perapatan? Di perapatan, betul. Nah, Bang, kan Abang makan nih. Iya. Tetapi kenapa kunci kontak mobil tersebut masih gantung di posisi mobil, Bang? Oh iya, itu betul, Pak. Karena di area pencucian itu kan banyak unit lain yang mau nyuci juga setelah beres muat itu. Nah, sengaja saya taruh di situ biar enak mindahinnya, begitu. Nah, terus tahu nggak apa sih yang dimuat itu, Bang? Jenis apa? Jenis abu, Pak. Abu pleas. Oh, pleas ya. Nah, setelah apakah kan makan nih? Iya. Tadi setengah jam. Iya. Setelah Akang tahu tuh informasi bahwa kendaraan Akang ada di keluar dari area. Terus gimana tuh, Bang? Nah, iya, itu saya tahu kan, saya dikasih tahu sama rekan saya, Pak Ujang. Dia ngomong ke saya, "Di, emang kamu langsung berangkat?" Nah, saya jawab, saya lagi makan di atas di Torogong di perempatan. Nah, udah gitu, loh, itu mobil ada yang bawa. Nah, saya jawab, mungkin paroni karena mobil saya takut ngalangin gitu. Nah, terus Akang setelah mengetahui bahwa itu keluar, Akang menuju ke Akang nunggu nih di Torogong. Ya, nah, tapi tiba-tiba kan Akang dengar ke arah selatan tuh, gimana ceritanya? Nah, itu saya tahu dia arah ke selatan. Pertama saya telepon dulu Pak Ujang. Nah, tidak diangkat sama dia, mungkin dia lagi apalah, saya juga tidak tahu ya. Nah, nggak lama dia telepon balik ke saya. Saya jawab, "Pak Ujang, ini saya posisi di perapatan Torogong, tapi kok unit saya nggak ada lewat-lewat. Kalau memang benar ada yang bawa." Nah, Pak Ujang menjawab, "Itu arahnya ke Panimbang."
Dari situ saya sigap langsung menuju Arah Panimbang. arah Panimbang. Nah dari situ saya udah melihat unit saya sudah terguling, Pak. Nah, begitu lihat terguling pada waktu Akang sama siapa kesananya? Saya sama saudara saya, Pak. Nah, terus setelah melihat itu yang bawa mobil itu atau supirnya ya? Iya. Itu ada nggak, Bang? Itu saya lihat di situ sudah tidak ada, Pak, karena saya tadi ngelihatnya udah dibawa dan diamankan sama pihak security setempat. Oh. Ya, Oke, Kang. Makasih informasi Kang ya. sama-sama, Pak. Pemirsa, perlu kami informasikan hari ini Jumat 12 Juli 2024 Bang Kumis sudah ada di kawasan PLT 2 Banten yang ada di Labuan. Setelah Bang Kumis dari lokasi peristiwa laka lantas sebuah kendaraan jenis truk tangki yang membawa VAS. Dan nanti bagaimana hari ini Bang Kumis sengaja akan kembali untuk menggali informasi. Nama saya Doni, saya di sini sebagai perwakilan Humas ya, yang ada di PLT Labuan. Nah Pak, ini kan sedang lagi jadi pemberitaan nih terkait satu insiden laka lantas sebuah kendaraan tangki yang terguling di kawasan Tegal Papak. Pak, kalau boleh tahu itu isinya apa sih Pak? Ya, jadi memang mobil itu spesifik untuk mengangkut fly ash, Pak. Fly ash itu jenis apa kalau boleh tahu biar publik juga mengenal istilah Ya, fly ash? jadi fly ash itu adalah hasil atau limbahnya dari proses produksi di PLTU Banten 2 Labuan ini, Pak. Nah terus gini, mungkin apakah termasuk limbah yang termasuk berbahaya atau enggak Pak itu Pak? Oh enggak, itu sudah sudah diteliti dan sudah dinyatakan bahkan oleh peraturan menteri bahwa fly ash itu adalah limbah non B3, jadi tidak berbahaya, Pak. Nah terus gini, itu kan kendaraan berat Pak. Ya. Apakah tonasenya itu berapa ton sih Pak kalau sekali angkut? Ya 30 sampai 40, cuma info yang saya dapat itu muatannya 36 ton. 36 ton. Nah Pak, terus gini, itu fly ash itu untuk ke arah mana dan kegunaannya untuk apa itu Pak? Ya, jadi mobil itu sebetulnya memang karena rutin ya untuk pengangkutannya oleh si pemanfaat itu untuk dibawa ke batching plant yang ada di Bogor, Pak, sebetulnya. Ya mungkin di sana sebagai sebagai campuran dalam produksi untuk semen mungkin Pak ya, atau bahan-bahan bangunan yang lain. Oh, selamat siang Pak Kapolsek. Selamat siang, Pengumis. Pak, mohon izin dengan adanya terkait peristiwa laka lantas sebuah kendaraan truk tangki di Tegal Papak, karena menurut informasi itu kasusnya ditangani oleh Polsek Labuan. Itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pengumis. Pada hari Senin ya sekitar jam 02 siang kami Polsek Labuan mendapat penyerahan orang yang diduga membawa mobil tersebut. Akhirnya kami adakan pemeriksaan di Polsek bahwa memang orang tersebut ODGJ, yaitu memang dalam gangguan. Setelah kami konfirmasi, kita panggil pihak keluarga dari yang terduga ini. Ternyata memang ada surat dari RS Grogol, Rumah Sakit Jiwa. Mereka memang baru keluar tanggal 22 Juni 2024 ini. Jadi memang dalam perawatan dan masih dalam pengawasan Rumah Sakit Jiwa. Nah Pak, kalau boleh tahu nama dan alamat dari yang diduga ODGJ sendiri Pak? Nama Sumantri, ya umur sekitar 26 sampai 30 tahun. Ini bertempat tinggal di Desa Karangsari, yaitu Kecamatan Panimbang, Bang Kumis. Nah, terus setelah diduga ada ODGJ, langkah selanjutnya Bang? Langkah selanjutnya kemarin langsung hari Senin itu pun kita panggil pihak keluarga, kita kumpulin dari pihak rumah sakit dari Puskesmas Panimbang, dan kita kumpulkan dari PLTU. Akhirnya kita musyawarah, kita serahkan kembali kepada keluarganya untuk dilanjutkan ke rumah sakit Grogol dan untuk diperiksa kembali dan dirawat kembali. Nah,
pasca insiden tergulingnya kendaraan kan sudah ada upaya evakuasi, Betul. tapi nampaknya belum berhasil. Siap. Menurut Bapak ini harus bagaimana tentang, karena kan akan mengganggu arus lalu lintas juga, Bang? Betul, Bang Omis. Jadi tadi sudah koordinasi kita dari pihak manajemen PLTU dan seluruh yang ada berkomponen di area. Jadi kita sudah sarankan tegas untuk evakuasi untuk truk ini. Kita sarankan di tengah malam karena tidak mengganggu arus lalu lintas dan alur mudiknya daripada masyarakat yang beraktivitas di siang hari. Nah, nanti kita berkoordinasi nanti dengan proses pergelaran kita sama-sama untuk mengamankan kegiatan evakuasi tersebut.